Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Miss Tina hari ini akan membahas mengenai sains dan kerja ilmiah ya, dengan subtopik alat dalam percobaan sains dan keselamatan kerja dalam pengamatan sains. Anak-anak bisa melihatnya di buku IPA Terpadu halaman 10-18. Nah, jadi setelah mempelajari topik ini, Miss harapkan anak-anak semuanya mampu untuk menjelaskan mengenai mikroskop dan alat-alat pendukung dalam pengamatan sains, serta mendeskripsikan keselamatan kerja dalam pengamatan sains. Jadi, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like videonya ya, sebagai bukti kamu belajar bersama Miss hari ini. Nah, topik yang pertama kita bahas adalah alat percobaan sains. Alat yang utama dalam lab sains adalah mikroskop. Di sini tampak ada perkembangan dari alat yang bernama mikroskop yang pertama kali ditemukan oleh siapa? Oke, betul sekali. Antony van Leeuwenhoek, sampai yang termodern. Nah, lebih modern dari sini pun masih ada. Nah, di sini nanti ada jenis-jenis dari mikroskop, yaitu monokular dan binokular. Okuler, mono dan bi, yaitu lensa okuler yang jumlahnya 1, lensa yang dekat mata yang jumlahnya 1, binokular, lensa yang dekat mata jumlahnya 2. Ini ada 2. Dan di lab kita yang ada yang di tengah seperti ini. Oke. Nah, untuk bagian-bagiannya anak-anak bisa melihatnya di buku kita di halaman 10. Oke, pada dasarnya sama walaupun yang di buku itu adalah mikroskop sederhana atau mikroskop cahaya. Nah, untuk mikroskop yang kita pakai di sekolah adalah mikroskop elektrik binokular, artinya dia menggunakan sumber cahayanya adalah dari sumber arus. Di sini ada lampu. Oke. Nah, yang diutamakan dari mikroskop ini adalah keberadaan dari lensa okuler. Kemudian lensa objektif ini harus selaras dia ya, untuk mengecek perbesaran dari benda yang akan kita amati. Biasanya benda yang diamati itu adalah bemper sel 1. Nah, nanti posisinya diletakkan di meja preparat ini. Nah, nanti bagaimana penggunaan akan dijelaskan. Lalu nanti di sini ada pengatur fokus. Di sini ada 2 macam, skrup kasar atau makrometer dan skrup halus atau mikrometer. Ini yang kasar, ini yang halus. Ini bisa berputar ya. Lalu nanti untuk bagian-bagian yang lainnya kamu bisa mengeceknya di halaman 10. Berikutnya, bagaimana sih cara menggunakan mikroskop? Ada 3 bagian yang nanti akan dijelaskan secara umum, yaitu bagaimana memindahkan posisi mikroskop. Yang pasti keamanan yang diutamakan di mikroskop ini ya. Pertama, menggunakan kedua tangan, di mana tangan kanan nanti akan diutamakan untuk memegang badan atau lengan dari mikroskopnya, sedangkan tangan kiri memegang yang namanya alas ataupun dasar penyangga kaki mikroskop. Oke, yang kedua yang perlu dipersiapkan lagi adalah pastikan mikroskopnya dalam kondisi bersih. Oke, dan pastikan juga ada juga yang mau diamati preparatnya ya. Lalu yang berikutnya yang perlu kamu perhatikan adalah posisi dari okulernya sudah jelas, sudah mantap. Lalu aturlah revolver, ini penyangga dari lensa objektif dengan pengaturan yang paling kecil. Kalau untuk yang namanya lensa objektif biasanya perbesarannya itu adalah kali 4, kali 10, kali 40 sampai kali 100. Sedangkan untuk lensa okuler itu tergantung jenisnya juga, ada yang 5 kali, 10 kali perbesaran atau 12 kali perbesaran. Nah, yang bagaimana itu cara menghitung perbesarannya? Misalnya lensa objektifnya itu menggunakan kali 4. Oke, sedangkan lensa okulernya menggunakan lensa perbesaran 5 kali. Berarti sudah berapa kali? Gabungkan aja. 5 kali 4 berarti 20. Berarti 20 kali perbesaran. Itu masih kategori kecil untuk benda yang akan diamati. Oke, pastikan dulu ini posisinya sudah jelas. Ciklik, ya, berarti udah pas. Lalu setelah kamu mengatur posisi dari lensa okulernya, yang pasti adalah letakkan bahan yang akan diamati di sini. Ini dia. Oke, selanjutnya setelah kamu meletakkan yang namanya bahan preparatnya, maka yang dilakukan adalah pastikan pertajam tampilan dari perbesaran benda yang akan diamati yang menggunakan skrup kasar dan skrup halus. Kalau di sini skrup kasarnya yang ini, kalau yang ini ada skrup halusnya, perbesaran kasar dan perbesaran halus. Nah, ini tergantung dari matanya sendiri ya, mata pengamatnya. Kalau seandainya Miss, seperti Miss memiliki mata dengan -2, langsung mengamati
benda yang diamati di mikroskop tanpa menggunakan kacamata bantu. Terus ada teman Miss yang tidak menggunakan kacamata atau kondisinya mata normal, langsung mengamati dengan mikroskop pada perbesaran yang sudah Miss aturkan. Nah, itu tidak sama nanti tampilannya. Oke? Karena tidak sama, maka dibutuhkanlah yang namanya skrup kasar dan skrup halus untuk mempertajam tampilan dari pengamatannya. Oke? Sampai sini sudah paham ya? Nah, berikutnya di sini akan membahas tentang beberapa alat pengukur. Kalau yang ini pasti kamu sudah hafal, yaitu siapa? Iya, betul, termometer. Dan ini akan digunakan untuk mengukur suhu baik ruangan maupun cairan tertentu. Kemudian ini ada yang namanya gelas ukur, mengukur yang namanya volume suatu cairan dari yang ukuran terkecil 10 mili, ada yang bahkan 10 mili sampai yang 1 liter. Oke. Kemudian di sini pasti kenal ya, timbangan. Nah, ini mengukur massa suatu benda. Kemudian nanti kalau untuk benda cair bisa juga digunakan, tapi jarang menggunakan timbangan pada benda cair. Lalu yang berikutnya adalah, ada yang tahu ini? Iya, gelas kimia. Nah, gelas kimia ini ada jenisnya. Di sini nampak jelas tulisan Pyrex ya. Pyrex artinya dia gelas yang tahan panas. Jadi kalau misalnya dilakukan proses pemasakan ataupun pemanasan, gelas Pyrex ini yang dianjurkan. Kalau tidak ada tulisan Pyrex, berarti dia tidak tahan panas dan jangan coba-coba gunakan untuk pembakaran, proses pembakaran. Oke? Nah, berikutnya ada alat untuk mengambil zat atau benda. Nah, yang pertama di sini adalah penjepit kayu. Ini diutamakan untuk mengambil tabung reaksi dalam kondisi tertentu. Misalnya tabung reaksinya dalam kondisi panas. Yang kedua itu adalah penjepit ataupun pinset. Nah, di sini tujuannya untuk menjepit atau mengambil benda dengan ukuran kecil. Oke. Kemudian ini pipet tetes dan tujuannya untuk memindahkan atau mengambil beberapa tetes zat cair. Oke. Nah, alat pembakar di sini sudah Miss uraikan, tapi untuk penggabungannya kira-kira seperti ini dia di bawah. Nah, yang pertama itu adalah bunsen. Nah, untuk bunsen ini sebagai sumber api bisa diganti dengan, kalau ini secara manual ya, kalau untuk secara modernnya sih bisa langsung menggunakan kompor listrik atau kompor gas yang ukuran kecil, kompor portable. Oke, tergantung lab yang menggunakannya ya. Terus selain bunsen nanti ada penyanggahnya yang bernama kaki 3. Kemudian ini alasnya. Nah, alasnya bernama kasa. Kasa di sini tujuannya ada dua, selain meratakan panas, juga penyangga terhadap benda yang ataupun tabung reaksi ataupun gelas kimia yang digunakan untuk wadah memanaskan. Jadi dia di sini penyangganya supaya misalnya untuk penyangganya ternyata diameter yang alasnya ini lebih besar daripada gelas reaksi yang mau dipakai. Nah, bisa menggunakan kasa. Oke, sampai sini aman ya. Oke, lanjutnya. Alat-alat yang digunakan. Yang pertama, ini ada yang namanya batang pengaduk, digunakan untuk membantu dalam memindahkan zat cair. Nah, untuk beberapa kasus bisa digunakan untuk mengaduk beberapa kasus. Kemudian ini adalah cawan Petri atau Petri dish, digunakan sebagai wadah untuk membiakkan mikroorganisme. Misalnya gini, kalau kamu jadi peneliti, rupanya kamu ingin membiakkan, memperbanyak suatu mikroorganisme, misalnya COVID. Nah, kamu bisa menggunakan cawan Petri untuk wadah perbiakannya atau perbanyakannya. Terus ini adalah yang namanya kaca objek. Nah, kaca objek ini nanti diutamakan ke penggunaan mikroskop. Nah, di sini nanti diletakkan bahan-bahan ataupun bagian yang akan diamati. Oke, penutupnya ini dia. Ini kaca penutup, ini sangat tipis ya, sangat tipis, hati-hati. Dan kalau mereka digabungkan, nanti ukurannya setengah panjang dari kaca objeknya. Kemudian ini gelas arloji. Gelas arloji ini digunakan sebagai alat yang digunakan untuk wadah zat yang akan ditimbang, biasanya berupa serbuk. Lalu berikutnya ini, oke, secara manual namanya mortal dan alu, tapi ini digunakan untuk menghaluskan zat padat yang dibutuhkan pada lab sains atau medis. Nah, kalau untuk modernnya sih kita biasa bilang dengan blender, tapi ini secara manual ya. Kalau manual di rumah itu biasa dibilang dengan gilingan. Oke, sampai sini aman. Lanjut. Nah, ada keselamatan yang harus kita utamakan ketika masuk ke laboratorium. Yang pasti kamu sudah harus tahu apa saja peraturan yang berlaku di lab tersebut. Yaitu yang pertama diwajibkan menggunakan
jas lab. Nah, jas labnya itu harus dikancing rapi dan khusus untuk perempuan menggunakan penjepit atau pengikat rambut. Diusahakan ikat rambutnya supaya menjaga keamanan selama di laboratorium. Diusahakan. Kalau rambutnya terlalu pendek, diusahakan supaya bagaimana rambutnya bisa aman selama proses aktivitas di laboratorium. Dan kemudian kenapa harus warna putih kainnya? Biar nanti kalau seandainya terkena cipratan dari zat padat ataupun benda-benda dari laboratorium, kamu bisa terlindungi yang pertama kali dengan jas lab, supaya misalnya benda berbahaya takutnya merusak kulit kamu. Pelindung pertama adalah jas lab. Oke, sampai sini aman ya. Kemudian dilarang menggunakan aksesoris. Nah, kalung, gelang, shawl, semuanya dilarang digunakan. Takutnya nanti ini akan mengganggu kamu selama proses aktivitas di lab. Lalu, jika dibutuhkan menggunakan kacamata, masker, sarung tangan karet atau glove. Kemudian, yang terakhir, ini yang harus dipahami bahwa dilarang makan dan minum selama di laboratorium sains. Karena takutnya di dalam lab kan banyak cairan yang kita nggak tahu apakah berbahaya atau tidak. Takutnya dia menguap lalu atau tertumpah, terkena atau terkontaminasi dengan zat makanan atau minuman yang dekat kamu. Nah, yang akan kamu konsumsi ternyata terkontaminasi, tercampur, kamu makan, rupanya itu adalah zat atau benda yang berbahaya yang masuk ke tubuh kamu. Maka terjadilah bisa jadi kematian. Jangan harap ya. Terus, gunakanlah alas kaki yang rapi dan menutupi atau melindungi kaki kamu. Diusahakan semua bagiannya tertutup, ya, bagian depan dan bagian belakang, dan senyaman mungkin. Oke. Kemudian, untuk orang-orang yang mau menggunakan cairan kimia ataupun serbuk kimia padatan kimia, lihatlah lambang yang berada di tempelan wadah penyimpanannya. Apakah lambang-lambang tersebut ada? Nanti akan kita bahas. Nah, ada yang perlu diperhatikan di situ. Kalau tidak ada, boleh kamu ambil, tapi tetap waspada. Oke, nah lambangnya seperti apa? Ini dia. Hati-hati jika ada beberapa satu atau dua lambang ini menempel pada wadah penyimpanan dari cairan kimia ataupun benda kimia. Ya, yang pertama beracun atau gambar tengkorak seperti ini. Jadi biasanya sih ini ada serbuk pada cairan. Kalau ada simbol seperti ini, jangan sampai termakan atau terminum, bisa menyebabkan kematian. Kemudian ini berbahaya terhadap lingkungan. Berarti dia tidak bisa sembarang dibuang. Oke, kayak limbah. Oke, limbah pabrik itu kan bisa kategori berbahaya terhadap lingkungan, bisa menyebabkan kematian pada tumbuhan dan pada ikan-ikan. Oke, kemudian mudah meledak. Ini biasanya sih terdapat pada benda-benda ataupun seperti spray, botol-botol semprotan. Nah, botol semprotan itu biasanya ada simbol ini, mudah meledak. Jangan terkena panas. Oke, kemudian korosif. Nah, benda cair yang seperti ini jika terkena atau menetes pada kayu atau besi bisa menyebabkan kebolongan atau kerusakan seperti sensasi terbakar. Sedangkan kalau misalnya digunakan atau tidak sengaja menetes di kulit kita, maka menyebabkan iritasi, kepanasan, terus bisa menyebabkan seperti melepuh. Nah, kalau udah seperti ini, sebaiknya cucilah tangan dengan air mengalir. Oke, kemudian lakukan pengobatan berikutnya. Kemudian ini yang reaktif, ini atau infeksius. Nah, ini reaktif yang pertama. Reaktif ini adalah kondisi di mana suatu zat atau benda ini sangat berbahaya jika dibuka saja dari wadahnya dengan sembarangan, membutuhkan perlakuan khusus. Nah, biasanya pada benda-benda radioaktif. Oke. Nah, kalau yang ini tadi sudah cairan mudah menyala. Nah, ini biasanya di BBM ya. Cairan ini tidak boleh terkena yang namanya api, bisa membakar atau terbakar. Padatan yang mudah menyala. Nah, nanti ada beberapa padatan yang gampang menyala jika terkena air. Nah, jika kena air ya, contohnya natrium, padatan natrium. Kemudian infeksius. Nah, ini biasa kamu lihat di yang namanya rumah sakit. Ada kotak sampah yang khusus untuk yang namanya zat infeksius, ada yang tidak. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, jadi intinya adalah jika kamu menggunakan cairan ataupun padatan kimia, perhatikan simbol-simbol ini karena kalau kamu tidak memperhatikan bisa nanti menyebabkan kematian.
Oke, Miss harapkan itu tidak terjadi sama kita selama menggunakan yang namanya laboratorium. Tetap jaga keselamatan. Nah, untuk berikutnya, jangan lupa kerjakan tugasnya tepat waktu dan dengan jujur. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sejahtera selalu. Terima kasih.